Alhamdulillah, perjalanan yang tempat di mana dulu kita ada di tempat pemberhentian ini bagus banget. Mulai dari restoran dan kata sangat sedih bagaimana kalau salah satu restoran wow. Yo no creo que ella pueda más con esta soledad. No, créeme. Yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal. No, baby, estoy desesperado. No sé vivir sin ti a mi lado. Estoy buscando tu amor, lo quiero tanto. No sé qué está pasando. Dime dónde estás. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di Madrid, ibu kota Spanyol, untuk melakukan FGD tentang moderasi beragama. Kita tahu bahwa Spanyol dulu 800 tahun ada di bawah kepemimpinan Muslim, di mana di tempat ini lahirlah beberapa sarjana besar seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, Ibnu Hajam dan lain sebagainya, dan menghasilkan lompatan-lompatan teknologi yang hari ini dikembangkan secara luas untuk peradaban dunia. Sekali lagi ini menunjukkan kembali bahwa Islam adalah energi untuk transformasi, untuk perubahan, dan sekaligus juga Islam hadir untuk memberikan kemajuan dalam peradaban. Oleh sebab itu, di tempat ini pun kita menemukan banyak hal yang menarik, termasuk warisan peninggalan-peninggalan Islam seperti Alhambra, Cordova, Granada, dan beberapa lagi yang dilestarikan oleh pemerintahan Spanyol. Walaupun hari ini Muslim tidak lebih dari 5%, tapi paling tidak kita pun melihat bahwa Islam berkembang dan melewati dari Maghrib atau Maroko yang melahirkan begitu banyak ulama-ulama besar, dan akhirnya nyebrang ke Eropa ini. Dan kita tahu bahwa sungguhnya dunia harus berhutang budi kepada para pemikir-pemikir, para cendekiawan-cendekiawan Muslim yang telah meyakinkan kembali bahwa sesungguhnya realita kehidupan ini akan terus berubah, dan dengan spirit agama perubahan itu harus betul-betul kita sambut dengan kecerdasan berfikir dan tetapi dengan kekuatan berzikir. Konsep Al-Quran tentang ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh sesungguhnya telah diterjemahkan di zaman-zaman keemasan Islam, di mana Islam betul-betul mampu mewarnai kehidupan dunia ini. Inilah sesungguhnya yang harus dikembalikan, bahwa kejayaan Islam sekali lagi berdasarkan atas kemampuannya mengoptimalkan potensi-potensi akal. Ad-dinu aqlun la dina liman aqlalahu. Sesungguhnya agama ini bersifat rasional, dan agama atau pesan-pesan agama, the message of religions, itu tidak bisa dipahami kecuali orang yang menggunakan akal pikirannya dengan metode berpikir yang cerdas dan juga sesuatu yang bersifat sistematis. Baru setelah itu kita pun melihat spiritualitas Islam, yaitu mampu menyentuh sekat-sekat primordialisme. Tidak ada perbedaan suku, warna, kulit, bangsa dan sebagainya. Semua disatukan oleh kekuatan tauhid, bahwa yang maha besar, bahwa yang maha kuat, bahwa yang tidak akan berubah itu hanyalah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dari Spanyol kita pun belajar tentang kekuatan untuk menguatkan kembali nilai-nilai warisan-warisan sejarah itu jangan sampai hilang. Karena sungguhnya sekali lagi bahwa
antar peradaban, antar tradisi. Tidak boleh ada yang mengklaim the great tradition, tradisi yang besar lalu bisa menghancurkan tradisi yang lain. Islam punya spirit innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, Islam yang aku bawa ini adalah untuk menyempurnakan kearifan-kearifan yang ada. Tidak pada konteks saling menghancurkan, tidak pada konteks saling memusnahkan, tetapi saling mengisi, saling mengenal, saling memahami, saling memberikan cinta untuk nilai kemanusiaan yang lebih baik. Dari Spanyol, dari Madrid Spanyol, kita harus belajar besar tentang kemajuan, tentang rasionalitas, tentang penjagaan warisan, dan juga tentang kekuatan kita untuk meraih masa depan tanpa melupakan nilai-nilai masa lalu. Berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enséñate. Solo quiero un momento contigo, no te escondas más. Oh, déjame enseñarte los sentidos que yo tengo significan más. Oh, baby, estoy desesperado. No sé vivir sin ti a mi lado. Alhamdulillah kita berada di Toledo, tempat di mana dulu Abdurrahman Ad-Dakhil membuat ibu kota bagi kerajaan di Andalusia ini. Dan inilah benteng yang dulu menjadi kekuatan besar, dan tidak hanya di zaman Islam, 500 tahun sebelumnya Romawi pun menempatkan ini di Toledo ini. Di sini hal yang menarik, ada dataran tinggi di mana dibangun benteng dan juga ada beberapa kincir. Kincir ini dipakai untuk mengolah gandum, dan kita tahu lihat lands atau dataran tempat penanaman gandum, dan juga ada beberapa komoditas lain seperti juga anggur, lalu juga ada kacang almond, dan sekarang juga saffron. Bahwa inilah bentuk kecerdasan orang-orang dulu, sehingga orang-orang Spanyol, terutama Eropa di sini, berterima kasih kepada bangsa Arab yang telah mengajari mereka bagaimana cara bercocok tanam, bahkan teknologi-teknologi pertanian, teknologi industri dan sebagainya dikembangkan. Kita tahu Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi penakluk di sini tidak hanya sekedar datang dan menaklukkan, tapi juga mewariskan peradaban. Ini sebenarnya menjadi catatan penting bagi kita bahwa siapapun kita, kalau kita mewariskan kebaikan, mewariskan nilai-nilai itu, maka kita akan sangat dihormati. Oke, dari Toledo kita akan menuju Cordova. Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás, dónde estarás. ¿Dónde estás? Alhamdulillah, pagi ini kita berada di Cordova, sebuah kota besar yang menyimpan jejak sejarah Islam hampir 700 tahun. Mulai dari hadirnya Tariq bin Ziyad yang diminta oleh Gubernur Musa bin Nusair untuk masuk ke Spanyol ini, dan kita mengenal di selat ada yang namanya Gibraltar. Dan Islam berkembang di tempat ini, mewariskan nilai-nilai peradaban, ilmu pengetahuan. Paling tidak kita mengenal Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Ibnu Hazm,
lalu juga beberapa toko besar, sehingga kita menemukan di Cordova ini dulu ada sekitar 900 masjid, perpustakaan, dan juga sistem taman kota yang indah, air-air mancur, dan juga sistem irigasi yang membuat masyarakat merasakan bahwa kehadiran kerajaan Islam di sini betul-betul membawa peradaban yang lebih baik, termasuk sistem kelola pertanian, gandum, dan lain sebagainya. Dan sejarah itu akhirnya berakhir ketika terjadi menurunnya kekuatan dari kekhalifahan dan juga munculnya taifah-taifah atau kelompok-kelompok kecil yang ingin berebut kekuasaan, dan akhirnya kita harus melihat sejarah itu akhirnya berakhir, dan Muslim yang begitu dulu dominan di sini hari ini tinggal beberapa kalau menjadi kelompok minoritas. Dan kita tahu bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seluruh kejayaan akan berakhir. Yang tidak berakhir itu hanya kejayaannya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi kita bisa menelusuri penyebab dari kejatuhan itu. Pertama adalah memudarnya semangat rasionalitas. Ketika orang sudah tidak menggunakan kemampuan untuk berpikir, mengelola masyarakat, menghadirkan kembali peradaban dengan gerakan literasi, memberikan tempat yang terhormat kepada para guru, para cendekiawan, membangun tata kota yang lebih bagus dan sebagainya, maka itu tanda-tanda kehancuran. Apalagi kalau sudah muncul lah apa yang disebut dengan politik identitas, sekterian dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan oleh Ibn Rushd. Barang siapa yang ingin menguasai kelompok mayoritas yang bodoh, maka bungkuslah kebatilan itu dengan ghilafuddini, bungkus-bungkus agama. Nah, yang kedua adalah perpecahan. Kita tahu bahwa kalau kita berpecah maka pada habari hukum, kata Quran, perpecahan itu akan menghilangkan keharuman kita. Dan ini yang terjadi di tempat ini. Perpecahan akhirnya membuat semakin lemah pemerintahan kerajaan Islam di tempat ini. Dan yang ketiga, dan ini yang ada lebih penting, di samping memudarnya semangat rasionalisme dan juga perpecahan, yang ketiga adalah hilangnya kepercayaan diri kita untuk menjadi seorang petarung. Nah, kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah pertarungan besar di mana ide, gagasan, narasi-narasi besar harus terus dikuatkan, dan itu mau tidak mau membutuhkan sinergitas dengan kelompok manapun di dunia ini, dan itu hilang kemarin, sehingga yang muncul adalah ketakutan, al-waham. Waham itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, kita tidak ingin apa yang terjadi di Spanyol terjadi juga di Indonesia yang hari ini menjadi mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Oleh sebab itu, menumbuhkan kembali semangat untuk menggali ilmu pengetahuan, memberi tempat yang terbaik untuk para ulama dan para guru pendidikan kesehatan. Yang kedua, kita bersatu mengacu pada ukhuwah, kebersamaan dan persaudaraan. Dan ketiga, kita harus menjadi bangsa yang punya semangat pertarungan sehingga kita bisa betul-betul menjadi masyarakat yang maju. Oke, dari Cordova, Spanyol mengabarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah pohon yang diyakini oleh sebagian Muslim terakhir yang ada di Andalus, dan itu adalah anaknya. Ini menjadi simbol bahwa begitu dahsyatnya ketika itu fitnah yang ditimpa oleh Muslim, sehingga tinggal pohon ini, dan ini berusia 800 tahun. 800 tahun, dan betapa sangat sedih bagaimana kalau Islam hanya sekedar pohon kering, tapi pohon kering ini menjadi simbol bahwa kita harus terus
melakukan upaya kembali membangun, menumbuhkan generasi yang punya spirit keislaman yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil. Alhamdulillah, perjalanan yang indah adalah perjalanan yang kita bisa mengambil iktibar, the lesson moral. Karena sungguhnya dari filosofi sejalan kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa sungguhnya di jalan kita harus terus bergerak. Iqbal, seorang penyair besar Islam, mengatakan sekali berhenti berarti kita mati. Maka al-harakah barakah. Bila kita bergerak, maka kita akan mendapatkan nilai tambah, keberkahan dari Allah. Di jalan pun kita diharapkan untuk selalu menghargai keberagaman. Karena sungguhnya saat kita berjalan-jalan ke negara manapun, kita akan menemukan keberagaman baik, keberagaman penduduknya, adat istiadatnya, makanannya, dan juga kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya. Sehingga kita diharapkan untuk memahami perbedaan itu untuk lita'arofu, saling mengenal, saling memahami, saling mencintai, saling mendukung, bukan saling menghancurkan, mengenyahkan. Dan yang ketiga, di jalan itu kita harus beraturan. Kita harus menghormati aturan-aturan yang ada di tempat di mana kita berada. Di tempat itu kita punya prinsip bahwa kita harus menjunjung langit di mana kita dinaungi dan menghormati bumi di mana kita menginjak. Oleh sebab itu, dalam sebuah perjalanan kita akan menemukan nilai-nilai kebaikan bila kita memahami filosofi jalan. Di jalan, kita akan belajar banyak hal tentang kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di tengah pembuatan bekas pembuatan wine dengan gentong-gentong yang gede banget. Karena di sini adalah ladang besar gandum. Gandum ini yang jadi bahan. Lihat gentongnya segede-gede gentong. Oh, ada juga bawang putih untuk pengusir setan. Dia terlalu liar. Pak, itu gentongnya kira-kira berapa liter tuh, Pak? Ini mungkin sampai 5.000 liter. Oh iya? 10.000. 10.000. Anggur semua wine. Ini proses fermentasinya udah beres atau? Beres. Oh. Jadi masuk. Dia tinggal dipendam berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun. Semakin lama semakin mahal. Ini juga gentong gede juga nih. Brand. Jadi isinya ini adalah gentong-gentong besar. Kita lihat kalau kita berdiri di sini, gentongnya gede banget. Oke. Keren.